Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali melalui acara renungan pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak-bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus, kita disebut orang-orang yang merdeka. Sebab oleh karya salib Kristus, kita telah dibebaskan dari hukuman maut akibat dosa. Kita orang-orang merdeka. Kita yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Kebenaran itulah yang telah memerdekakan kita semua orang percaya. Namun keselamatan yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma melalui penebusannya bukan berarti sekali selamat tetap selamat. Tapi keselamatan harus dikerjakan, keselamatan harus dipertahankan dan juga harus dijaga melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan di dalam seumur hidup kita. Kita harus tetap waspada, kita harus kerjakan keselamatan kita sampai di penghujung hidup kita di dunia ini. Puji Tuhan. Tema renungan pagi ini yang berjudul berjuang. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus yang mengatakan di dalam Lukas pasal 13 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan mengatakan, ada seorang yang berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Dan kita tahu, dan di dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14, di sana dikatakan di dalam dunia ini ada dua jalan, ya, lebar dan sempit. Di lagu sekolah minggu yang lagu lama, yaitu di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu binasa, tetapi yang sempit hidup berglori. Puji Tuhan. Jalan yang sempit tidak bisa kita berjalan dengan santai. Harus ada perjuangan untuk bisa masuk. Artinya tidak pasif, tapi harus tetap aktif, taat pada firman Tuhan. Dan juga di dalam Filipi pasal 2 ayat 12a, perintah Allah melalui Rasul Paulus. Filipi pasal 2 ayat 12a. Firman Tuhan mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Selagi kita masih hidup di dunia ini, kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Tetap berjuang agar kita memperoleh keselamatan di akhir hidup kita. Berjuang dalam hal apa saja? Kita akan melihatnya di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-1. Firman Tuhan mengatakan, Ibrani 2 ayat yang ke-1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Berjuang melawan arus dunia. Kita tidak hidup seperti orang-orang dunia. Kita harus memiliki kehidupan, pola hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan jalan Tuhan, tetap menjaga kesucian dan kekudusan. Seberat apapun orang percaya
dituntut untuk tidak terbawa arus kehidupan dunia. Kita harus berjuang sedemikian rupa untuk tetap hidup dalam kebenaran. Berarti hidup dalam Kristus, sebab Kristus adalah kebenaran. Yang kedua, kita harus berjuang mempertahankan iman. Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Berjuang di tengah-tengah goncangan dunia. Kalau pada akhir-akhir ini suara-suara berita para pakar ekonomi dunia mengatakan diperkirakan ada 60 negara yang akan mengalami inflasi dan resesi. Bahkan Indonesia juga terancam di dalamnya. Dan semuanya karena dampak dari COVID dan perang. Kita tahu perang Rusia dan Ukraina belum reda. Yang berimbas semua harga-harga naik. Krisis ekonomi dunia tergoncang, menjadikan banyak orang depresi, stres akibat goncangan itu. Tanda-tanda akhir zaman sudah nyata. Semuanya sudah tertulis di dalam Yesaya pasal 24, di mana katakan bumi, di sana dikatakan bahwa bumi akan luluh dan bergoyang, bergoncang. Kita akan bacanya coba di dalam Yesaya 24 ayat yang ke-19 dan 20. Bumi redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Sampai di sini ya. Dalam pasal ini nubuat tentang akhir zaman. Semuanya sudah dinubuatkan bahwa bumi akan tergoncang-gancing. Bumi akan tergoyangkan dengan banyak masalah. Banyak yang menjadikan bumi ini semakin hari semakin hancur. Sebab itu, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita akan tetap yakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap beriman pada janji Tuhan. Kita tetap percaya janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Puji Tuhan, sekalipun bumi bergoncang, situasi keadaan yang tidak menentu, situasi keadaan yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, tetapi janji Tuhan akan memberikan kedamaian kepada kita orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Dan ditulis juga di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Sebab itu kita tetap beriman, tetap yakin Yesus adalah gembala kita yang baik. Sebagaimana ditulis dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dia adalah gembala yang baik. Dia akan memberikan segala kebutuhan keperluan kita. Dia yang memberikan. Bahkan dia katakan di dalam ayat yang kelima, dia akan menyediakan hidangan bagimu di depan lawanmu, di depan permasalahan, di dalam kesulitan apapun juga. Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberkati kita. Jadi walaupun apa yang terjadi di dalam dunia ini, kita tetap yakin Tuhan tidak tinggalkan kita. Sebab dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia datang untuk memberikan hidup
dan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, marilah kita tetap beriman, mempertahankan iman kepada Tuhan sekalipun keadaan dunia yang sulit. Biarlah kita memiliki mata yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin iman kita kepada iman yang sempurna. Puji Tuhan, sesulit apapun yang akan kita hadapi, biarlah kita tetap mau beriman pada Tuhan Yesus, mempertahankan iman kita. Yakin Dia tidak tinggalkan, Dia akan memberi kekuatan, kemampuan untuk kita melewati badai. Puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi di bumi Indonesia, kita yakin, kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan akan memimpin, menyertai di dalam badai sampai badai itu berlalu. Puji Tuhan. Yang ketiga, berjuang untuk bertumbuh dalam kasih karunia. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam kasih karunia, mau lebih mengenal kepada Dia, siapa Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita. Saat kita lebih dekat dan melekat kepada Tuhan, maka akan membuat kita orang-orang percaya, memiliki rohani yang kuat dan teguh. Mata rohani kita semakin terbuka melihat kasih dan pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Situasi keadaan dunia yang semakin kacau, marilah kita tetap akan berjuang hidup dalam kebenaran, berjuang hidup dalam iman yang semakin teguh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, agar kita boleh tetap berdiri teguh dan tetap menerima, beriman dan menerima kasih Tuhan itu sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan. Ayat terakhir kita akan bacanya Roma 5 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji Tuhan, biarlah kita mau terus beriman kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kebenaran, agar kita boleh menjadi miliknya yang boleh mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan, yaitu surga yang mulia. Puji Tuhan, sekian renungan pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Haleluya.